Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Tadi pagi saya menghadiri Rakornas yang diselenggarakan oleh Kadin, khususnya Kadin Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan. Kadin mengundang semua stakeholder ketenagakerjaan. Ada teman-teman dari pimpinan konfederasi, kemudian pasti Apindo dan Kadin, Kadin, kemudian di situ menyertakan Kadin dari seluruh provinsi, kemudian juga hadir BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Dan di forum tersebut saya ketemu dengan Bang Andi dan Bang Said Iqbal, kemudian saya ajak beliau berdua ini ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah beberapa hari ini saya menerima beberapa pimpinan konfederasi. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar beberapa pimpinan konfed sudah datang ke saya dan saya berdialog dengan teman-teman pimpinan konfederasi. Hal ini saya menyempurnakan untuk mendengar pandangan, masukan dari Presiden apa Ketua Umum ya? Presiden. Oh, Presiden. Keren nih Presiden. Presiden KSPI dan Ketua Umum ya? Presiden juga. Oh, Presiden. Saya didampingi oleh dua presiden ini. Oleh Presiden KSPSI. Kami bicara banyak hal, berdialog panjang kali lebar ya. Tentang bagaimana kondisi ketenagakerjaan. Saya senang sekali lagi ini menyempurnakan pandangan-pandangan, masukan-masukan dari pimpinan konfederasi yang lain. Nanti setelah ini juga hadir pimpinan Kasar Bumusi. Jam berapa? Jam 1 juga akan. Tapi teman-teman media masih ada nggak nanti? Pimpinan Kasar Bumusi. Pandangan-pandangan kami dengar terutama terkait dengan pengaturan tentang jaminan hari tua. Tentang jaminan hari tua saya kira teman-teman sudah mendengarkan dari berbagai narasumber di internal Kementerian Ketenagakerjaan maupun dari saya sendiri. Sejak saya mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, beliau meminta kepada saya untuk merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan mengembalikan ketentuan sebagaimana Permenaker nomor 19 tahun 2015. Nah, sejak perintah itu kami dapatkan dari Bapak Presiden, kami melakukan dialog dengan stakeholder. Kami melakukan serap aspirasi dengan stakeholder, termasuk juga hari ini. Dan pada tanggal Maret kemarin dari minggu yang lalu ya, pokok-pokok pikiran tentang perubahan Permenaker nomor 2 tahun 2022 juga sudah disampaikan pada rapat LKS Tripartit Nasional. Prosesnya seperti apa? Prosesnya saya ingin menyampaikan bahwa proses revisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Diawali dengan serap aspirasi, kemudian kami melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Setelah itu terumuskan dalam pokok-pokok pikiran. Kami laporkan lagi, kami konsolidasikan lagi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Setelah itu ada proses harmonisasi. Jadi sebenarnya prosesnya sama seperti proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, selama proses ini berjalan, sebenarnya peraturan yang lama, Permenaker nomor 19 tahun 2015 masih tetap berlaku. Isi dari revisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini adalah mengembalikan sebagaimana ketentuan Permenaker 19 tahun 2015 ditambahi dengan kemudahan secara administratif pengurusan jaminan hari tua. Intinya peraturan ini menyempurnakan
menyempurnakan bagi teman-teman pekerja atau buruh dalam melakukan klaim program jaminan hari tua. Terima kasih sekali Pak Bang Said Iqbal dan Bang Andi Gani atas kedatangannya. Saya senang bisa berdialog terus dan kita akan terus bangun dialog untuk membangun kondusivitas hubungan industrial. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Bang? Jadi hari ini kami dan Said Iqbal, KSPSI dan KSPI, dan kami sudah membaca pokok-pokok pikiran pemerintah dan kami menilai positif. Karena itu kami segera minta kepada Bu Menteri dan jajarannya untuk segera menerbitkan Permenaker yang baru. Kembali ke 19 dan ditambah lagi beberapa yang positif, yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi kami juga membuktikan kepada publik bahwa Andi Gani dan Said Iqbal tidak pernah isu-isu di luar bahwa anti dialog dengan pemerintah. Hari ini kami datang ke Kemenaker untuk mencapai titik temu dan sinyal positif itu sangat luar biasa buat kami, pimpinan buruh, dan akan segera kami sosialisasikan ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal? Ini sebagai Presiden KSPI, bukan Presiden Partai Buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Menteri Tenaga Kerja, kawan-kawan media cetak online dan media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pertama, atas nama KSPSI Andi Gani dan KSPI mengapresiasi pada hari ini dengan itikat yang baik Ibu Menteri Tenaga Kerja mengundang kami untuk berdialog, wabil khusus yang selama ini berkembang opini yang begitu kuat di kalangan buruh dan juga netizen terkait dengan pencairan manfaat JHT. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, menunjukkan bahwa Menteri Tenaga Kerja tidak anti kritik dan tidak anti untuk mendengarkan aspirasi. Ini hanya masalah waktu dan nampaknya waktu hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengundang kami berdua, Bung Andi dan saya. Ibu Menteri, kami ucapkan atas nama buruh terima kasih. Yang kedua, pertemuan ini juga ternyata saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri, bahwa yang dimaksud revisi jaminan hari tua terhadap Permen nomor 2 tahun 2022 adalah sudah clear, yaitu yang disampaikan Ibu Menteri, saya garis bawahi, mengutip kembali, menyempurnakan apa yang sudah ada di Permenaker nomor 19 tahun 2015. Dengan demikian, tentang mungkin pernah saya katakan akal-akalan atau ada sesuatu yang kurang layak, ya, maka saya ingin berterima kasih penjelasan ini menjelaskan kepada saya dan Bung Andi dan seluruh buruh Indonesia yang dimaksud revisi itu ada dua hal. Satu, mengembalikan aturan yang lama Permenaker nomor 19 tahun 2015. Yang kedua, Ibu Menteri bahkan meningkatkan, yaitu istilahnya menyempurnakan terhadap isi Permenaker nomor 19 tahun 2015 yang tadi sudah dikutip. Yang pertama adalah terkait pekerja kontrak atau PKWT dan pekerja bukan penerima upah. Itu pun di cover dalam aturan Permenaker yang nanti akan dibuat. Dengan demikian, istilah revisi adalah istilah menyempurnakan dan sudah clear bagi kami serikat buruh, justru ada peningkatan kebaikan. Yang terakhir, tentu banyak persoalan ke depan tentang masalah ketenaga kerjaan, termasuk Omnibus Law dan aturan-aturan lain. Pertemuan-pertemuan dialog seperti ini, di mana Menteri Tenaga Kerja mengambil peran sebagai tupoksinya, kami harapkan akan ada keberlanjutan. Dengan sebuah harapan bagi menteri-menteri di luar domain Menteri Ketenagakerjaan, sebaiknya tidak mengintervensi lebih jauh. Akan lebih kuat kalau kebijakan ketenagakerjaan menjadi domain Menteri Tenaga Kerja. Seperti sekarang ini buktinya semua bisa selesai. Dengan demikian KSPSI AGN dan KSPI mengucapkan terima kasih pada Ibu Menteri dan melalui kawan-kawan media kepada buruh Indonesia dan para peserta BP Jam Sostek dan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah atas instruksi Presiden Bapak Jokowi dan ditindaklanjuti oleh Menteri Tenaga Kerja telah mendengar aspirasi, bahkan menambah kebaikan di dalam aturan yang baru itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya teman-teman ya. Penjelasannya sudah clear.
Saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran dua sahabat saya ini. Pasti kehadiran sahabat-sahabat yang lain juga akan terus kami lakukan untuk berdialog. Opo? Yang mana? Yang mana? Oke, jadi begini, saya ingin sampaikan bahwa saya tadi sudah sampaikan proses melakukan revisi ini sama seperti membuat peraturan menteri yang baru. Jadi tahapan-tahapan itu harus kami lakukan. Tadi sudah saya sampaikan serap aspirasi sudah dilakukan, kemudian di Tripnas sudah kita lakukan, tinggal berikutnya kita akan sampaikan draft ini kepada DPR, saya sampaikan secara tertulis, kemudian proses harmonisasi. Dan saya ingin sampaikan, sebelum ini selesai, peraturan yang lama, Permenaker nomor 19 tahun 2015, itu tetap berlaku. Jadi kalau teman-teman misalnya ada, naudzubillah min dzalik, tidak ingin ada yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, kemudian ingin mencairkan, melakukan klaim JHT, maka ya tetap bisa sebagaimana Permenaker nomor 19 tahun 2015. Jadi itu intinya. Teman-teman kan kalau mau PHK, mau mengundurkan diri nggak bisa klaim nih. Bisa karena Permenaker yang lama itu masih berlaku. Permenaker yang baru yang 2022 itu kan berlakunya masih bulan Mei. Jadi sampai bulan Mei ini masih berlaku nomor 19 dan proses sudah kita lalui. Saya berharap prosesnya harmonisasinya juga berjalan dengan cepat sebelum berakhirnya batas waktu berlakunya Permenaker 22 2002 itu berlaku. Ini diharapkan sudah selesai. Semakin cepat semakin baik. Oke. Ya. Tadi sudah saya katakan ya, sampai hari ini pun masih berlaku Permenaker 19 2015. Iya. Jadi gini, saya mau jelaskan ya. Permenaker 2 2022 itu akan berlaku sampai kan anunya ya, berlaku Mei 2022. 4 Mei 2022. Nah, sampai Mei ini pakai aturan mana? Pakai aturan Permenaker 19 tahun 2015. Yang JHT itu ketika teman-teman mengalami PHK atau mengundurkan diri, maka dia juga bisa klaim langsung tanpa menunggu usia 56 tahun. Clear nggak ini? Nah, clear. Nah, Permenaker nomor 2 tahun 2022 kita akan revisi. Tadi isi revisinya adalah mengembalikan ketentuan tentang klaim JHT sebagaimana Permenaker 19 tahun 2015, ditambahin kemudahan-kemudahan baru dalam mengklaim JHT. Jadi ini edisi penyempurnaan, kira-kira begitu. Clear ya? Oke. Bu, jadi perubahan revisi tetap nggak perlu menunggu sampai usia 56 tahun kan ya, Bu? Nanti untuk Ampun deh. Gini ya, mohon diulang lagi. Diulang ya. Sekarang ketentuan tentang klaim JHT itu bisa dilakukan tanpa nunggu 56 tahun. Kenapa? Karena masih berlaku Permenaker yang lama. Clear apa enggak? Clear. Kemudahannya Bu yang direvisi itu kan ada perubahan. Yang pertama kemudahan itu klaim itu bisa dilakukan dengan persyaratannya dipermudah. Yang dulunya 3 ya, menjadi 2. Bukti itu cukup dengan kalau nggak ada KTP maka bukti yang lainnya. Kemudian bisa dilakukan secara online. Kemudian apalagi? Tidak ada visa buat yang meninggalkan ini. Ya, ada beberapa kemudahan-kemudahan administratif yang tidak diatur di Permenaker 19 2015. Jadi intinya ini edisi penyempurnaan. Tanya lagi apa maneh? Jadi Permenaker yang baru ini ditargetkan selesai sebelum Mei 2020. Iya, pasti karena kalau nggak diselesaikan sebelum itu maka berlaku Permenaker 2 2022.
Jadi harus selesai sebelum Mei 2022. Meskipun Mei batas akhirnya, tapi kami akan berusaha sebelum Mei sudah selesai. Yang penting ini kan kami juga nggak boleh salah, semua tahapan itu harus kami lalui. Nanti kalau kami segera buka, segera revisi, nanti ada yang protes, kami belum diajak dialog. Jadi meskipun ada constraint waktu, tapi kita tetap mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masih ada? Wes paham? Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.